Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahilahi, di sini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusakkan dan menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita ketahui bahwa yang terpenting kita harus memelihara diri agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat, maupun maksiat lahir ataupun maksiat batin. Begitu juga hendaknya kita dapat melepaskan diri kita dari hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan cita-cita menuju keridhaan Allah, atau yang dapat menggagalkan maksud kita ke arah yang dimaksud. Hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali. Di antaranya malas untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya kita dapat sanggup untuk melakukan ibadat tersebut. Yang kedua, bimbang atau lemah pendirian, tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Yang ketiga, pembosan, cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadat karena merasa terlalu sering dilakukan, padahal tujuan belum juga tercapai. Timbulnya hal-hal tersebut di atas adalah disebabkan kurang kuatnya rasa keimanan, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang mengakibatkan gagalnya untuk mencapai tujuan antara lain adalah penyakit syirik khafi, syirik tersembunyi, atau dengan lain perkataan, timbulnya suatu tanggapan di dalam hatinya bahwa segala amal ibadat yang dilakukan adalah sepenuhnya dari kemampuan sendiri. Tidak dirasakan dan diyakininya bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini pada dasarnya, pada hakikatnya adalah seakan-akan alat belaka dari Allah, namun Maha Suci Allah daripada memerlukan alat. Hal-hal yang tergolong dalam syirik khafi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu riya, pameran. Sengaja mempertontonkan, menampak-nampakkan ibadat atau amalnya kepada orang lain, atau ada suatu maksud tertentu yang lain daripada Allah, misalnya beramal semata-mata mengharapkan surga. Yang kedua, sum'ah, memperdengar-dengarkan, sengaja mencerita-ceritakan tentang amal ibadatnya kepada orang lain bahwa dia beramal dengan ikhlas karena Allah, dengan suatu maksud agar orang lain memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Yang ketiga, ujub, membanggakan diri, rasa hebat sendiri yang timbul dari dalam hatinya karena banyak amal ibadatnya. Tidak dia rasakan bahwa semua itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukut awaluhu wukuh ma'al ibadah, gugurnya permulaannya karena terhenti pada ibadatnya semata-mata. Yang keempat, hajbun, hijab atau terdinding. Dinding yang dimaksud adalah karena terlena dan kagum atas keindahan amalnya, sehingga tertahan pandangan hatinya kepada kekaguman itu semata-mata, atau dengan kata lain terpengaruh kepada keindahan amal ibadatnya sendiri. Tidak dirasakannya bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar kita dapat terlepas dari hal-hal penyakit tersebut, hal mana dapat membahayakan perjalanan kita, maka tidak ada jalan lain kecuali memantapkan pandangan batin, memusyahadah dengan penuh keyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di dalam alam ini pada hakikatnya af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di dalam alam ini dapat digolongkan pada dua golongan. Yang pertama, baik pada bentuk rupa dan isinya seperti iman dan taat. Yang kedua, jelek pada bentuk rupa namun baik pada pengertian, isi seperti kufur dan maksiat. Dikatakan ini jelek pada bentuk karena adanya ketentuan hukum atau syarak yang mengatakan demikian.
Dikatakan baik pada pengertian isi atau hakikat karena hal itu adalah suatu ketentuan dan perbuatan daripada Allah yang maha baik. Maka cara untuk melakukan pandangan musyahadah sebagaimana yang dimaksudkan tadi, setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain hanya dalam pengertian majas, bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Misalkan si A bekerja untuk mencari makan dan memberi makan anak-anaknya, maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah dan juga dapat dianggap ikut serta dalam proses memberi makan anaknya. Fungsi si A dalam keterlibatannya ini hanya majas, bayangan saja, bukan dalam arti hakiki, karena menurut pengertian hakiki yang memberi makan dan minum pada hakikatnya ialah Allah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Segala macam perbuatan, sikap atau laku, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri, adalah termasuk dalam dua macam pengertian. Pengertian yang pertama dinamakan mubasyarah dan pengertian kedua dinamakan tawalud. Kedua macam ini, pengertian ini tidak terpisah satu sama lain. Contohnya sebagai berikut. Gerakan pena di tangan seorang penulis ini dinamakan mubasyarah, terpadu, karena adanya perpaduan dua kemampuan kodrati, yaitu kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. Gerakan batu yang lepas dari tangan pelempar, hal ini dinamakan tawalud, terlahir, karena terlahirnya gerakan batu yang dilemparkan itu adalah kemampuan kodrati gerak tangan. Namun pada hakikatnya, kedua macam pengertian itu, mubasyarah dan tawalud, adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasarkan kepada dalil nas Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Bahwa apapun juga yang dilakukan oleh hamba, perkataan, tingkah laku, gerak dan diam, namun semua itu sudah lebih dahulu pada ilmu qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, tidaklah Anda yang melempar hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar. Yang kedua yang artinya, tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidak bergerak satu zarah jua pun melainkan atas izin Allah. Atas dasar pandangan musyahadah inilah maka Nabi SAW tidak mendoakan kehancuran bagi kaumnya yang telah menyakiti beliau. Bermacam-macam hinaan, cacian, bahkan siksaan yang dilancarkan oleh golongan jahiliyah kepada Rasulullah SAW, namun beliau balas dengan doa yang artinya, ya Allah, tunjukilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apabila kita tetap selalu pada pandangan musyahadah tauhidul af'al dengan penuh yakin, maka terlepaslah Anda daripada penyakit dan bahaya syirik khafi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sehingga akhirnya Anda dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala yang berupa wujud majas, wujud bayangan ini lenyap dan hilang sirnya dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Apalah artinya cahaya pelita yang dinyalakan di siang hari dibandingkan dengan cahaya matahari yang cerah dan memancar? Apabila secara terus-menerus kita latih dengan pandangan musyahadah, dengan demikian sedikit demi sedikit dengan tidak tercampur baur antara pandangan lahir dan pandangan batin, maka sampailah Anda pada suatu makom atau tingkatan yang dinamakan makom widahatul af'al. Pada tingkatan ini berarti fana atau lenyap segala perbuatan makhluk, perbuatan kita sendiri atau perbuatan yang lain dari kita, karena nyatanya perbuatan Allah yang maha hebat. Jahat atau jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah. Sebagaimana yang kita kemukakan tadi, bahwa segala macam perbuatan kejadian
peristiwa apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jahat ataupun yang baik. Kita katakan demikian karena didasarkan atas keterangan hadis Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Dalam hadis lain, ada pula isti'azah, permohonan berlindung diri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta, yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa yang Engkau ciptakan. Kalau sekiranya kejahatan atau kejelekan itu bukan daripada Allah pada hakikatnya, maka tidak mungkin beliau mengucapkan doa yang demikian. Allah berfirman, kullun min indillah. Katakan olehmu, hai Muhammad, segala-galanya adalah dari sisi Allah. Sebagian dari arif billah memberikan sebuah misal atau contoh untuk sekadar mendekatkan paham, namun bukan berarti tepat demikian hubungan antara hamba dengan Tuhan. Laksana wayang yang dimainkan oleh dalang dengan bermacam gerak dan laku. Namun semua gerak dan laku si wayang itu adalah suatu kenyataan atau mazhar daripada perbuatan, dan laku Pak Dalang semata-mata bukanlah gerak dan laku dari wayang itu sendiri. Meskipun demikian, bahwa segala macam perbuatan, peristiwa, kejadian dan sebagainya dalam arti hakiki adalah af'al Allah. Tapi janganlah kita tafsirkan gugur taklif syara, artinya hilang bagi kita kewajiban hukum. Jangan pula hendaknya diitikadkan lalu melepaskan syariat Muhammad, ketentuan hukum Islam. Apabila sekiranya kita sampai berkeyakinan beritikad gugur taklif syara atau tidak perlu bersyariat lagi, maka jatuhlah kita ke dalam golongan yang dinamakan kafir zindik. Nauzubillah min zalik. Oleh sebab itu, berpegang teguhlah syariat Muhammad tetap dan terus-menerus musyahadah af'al sehingga kita selamat dalam arti yang sebenarnya. Bila mana tidak dengan musyahadah af'al, meskipun kita sudah lepas dari syirik jali, syirik yang nyata, namun belum tentu kita sudah lepas daripada syirik khafi. Allah berfirman yang artinya, sebagian besar antara mereka masih tidak beriman kepada Allah, maka berlaku syirik. Syekh Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu berkata dengan dua bait syairnya, andai kata terlintas kilas di dalam hatarku, getaran hati di dalam dada, satu kehendak yang lain daripadamu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk hancur di lumpur murtad. Dengan pandangan, tanggapan dan anggapan yang keliru itu menyebabkan kita tidak termasuk dalam golongan mukminin yang sempurna. Tetapi bila mana musyahadah kita benar, tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang mewujud pada hakikatnya melainkan Allah, maka dengan demikian termasuklah kita dalam golongan ahli tauhid yang benar, suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan dua surga. Surga yang pertama adalah surga marifatullah di dunia, dan surga kedua adalah surga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas. Siapa yang memasuki surga marifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat ia kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian, makanan, dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hidrat Allah dengan ru'yatullah, melihat Allah dengan nyata di akhirat kelak. Nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ru'yatullah. Jauh sekali beda nilai antara nikmat itu dibandingkan dengan nikmat surga. Dalam pengertian bidadari, istana, pakaian, dan lain sebagainya. Begitu pula tentang kenyataan melihat Tuhan dalam arti marifatullah di dunia ini yang telah terbuka pada hati orang-orang arif billah, hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Namun mereka akan mendapatkannya karena mereka telah memuliakannya. Wahai saudara-saudaraku, janganlah kita lupa bermusyahadah hidatul af'al yang memungkinkan kita untuk dapat memandang keindahan zat wajib al-wujud. Semoga kajian ini memberi manfaat untuk kita semua. Yang salah dari kami, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalam dari Tohilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.